Sebelumnya selamat malam buat semua ya teman-teman kelompok Indik dan salam kenal buat kita semua. Kebetulan aku yang dipilih jadi ketua oleh teman-teman sekalian. Oke, saya mengambilnya. Nah, tapi untuk proyek UTS kali ini itu tentang membuat presentasi dari tema yang dari tema yang telah diberikan ibu itu. Nah, bagaimana kan tema yang akan kita pilih, teman-teman? Itu temanya tentang PJJ sama Corona, kan? Iya, kemarin itu. Iya. Bagaimana kesimpulannya kita ambil? Berarti kayak mana kalau misalnya kita ambil itu tentang Corona itu aja, COVID-19 aja? Boleh. Yang lain, kalau aku boleh. Kalau menurutku sih boleh aja. Lebih bagus apa? PJJ? Mungkin voting siapa yang Corona, siapa yang PJJ. Kalau aku Bisa. Menurutku Corona aja sih. Kan kalau misalnya PJJ ini kan kayak udah banyak kali gitu yang ambil. Kalau Corona kan kayak sedikit gitu menurutku. Oh, iya juga sih. Aku sih COVID-19 aja sih. COVID-19 suaranya 3. Agnes tadi apa tadi? COVID-19 juga. 4. Berarti buat Erdianto kita ngambil musyawarahnya aja ya. Iya. Jadi Berarti tema apa ya? Aja. Ya? Berarti COVID aja topiknya. Ya, COVID tema yang kita ambil sesuai dengan musyawarah tadi kan. Nah, dari yang berikutnya mungkin ada yang bisa jelaskan apa yang mau dilakukan berikutnya. Itu kan kita buat dulu kan, kerangkanya. Pertama kan nanti kita buat dulu judulnya kan, judul dari topiknya. Iya. Terus masalah utamanya sama dekomposisinya, itu aja lah dulu kita bahas. Oh, itu aja kali ya malam ini ya. Masalah utamanya dari judul kan, itulah. Oh ya, aku Berarti tadi judulnya juga. tentang COVID. Oh, ya tadi kan aku tadi sebelumnya memang kebetulan ya mikir tentang masalah utama yang bisa timbul dari COVID-19. Kebetulan itu pula tema kita kan yang kita pilih. Masalah utama yang dapat kusimpulkan itu tadi kupikirkan dampak COVID-19 pada usaha kuliner selama masa pandemi ini. Gimana yang lain? Jadi terkhususnya untuk usaha kuliner, saya berpikir tadi. Iya sih, cocok juga. Karena kan kalau di masa pandemi gini kan, kalau kuliner itu kelihatan kali dampaknya tuh. Nah, iya, saya juga mikir yang itu sih tadi. Makanya tadi kepikiran mau ngambil itu kan. Tapi yang kalau ada ide lain sih nggak apa-apa. Aku sih, yes. Aku setuju aja sih. Kuliner udah bagus juga sih. Oh, mantap. Puji Tuhan kepilih juga kan. Untuk masalah utamanya untuk masalah utamanya siap untuk itu. Nah, berikutnya apa ya, Paul? Tadi udah dibilang. Oh, pertama itu kan judul. Berarti judul kita tadi dampaknya ya? Iya, judul kita tadi dampak COVID-19. Dampak COVID-19. Berarti sekarang kita tentang masalah utamanya itulah. Gimana masalah utama teman-teman? Ada yang mungkin? Menurut aku kan, masukan dari aku, biasanya kan kalau usaha-usaha itu kan dia kelihatan tentang keuangan di dalam yang apa yang mau dikerjakannya, kayak penurunan omset gitu di usaha kuliner ini karena adanya COVID-19. Jadi banyaknya penurunan omset di usaha tersebut. Itu sih menurutku. Kalau kan kayak mana? Tapi itu udah termasuk kayak mana ya? Udah sempit juga sih pembicaraannya. Jadi kayak udah gimana ya? Itu udah utama sih dari semua masalah itu kan. Kayak misalnya masalah-masalah lain kan kayak
harga-harga pokok, terus pelanggan-pelanggannya juga. Jadi kayak dari antara yang masalah-masalah kecil itu udah masuk ke Itu yang dalam masalah penurunan omset utamanya. itu. Heeh. Ya, sih ya, saya sependapat juga dengan Paulina ya. Intinya kan cocok lah dijadikan masalah utama gitu ya. Mm-mm. Iya sih, kalau aku sih setuju-setuju aja. Berarti itulah kan Gimana? masalah. Itu aja Iya, kita buat ya. Bisa berarti bisa juga sih. kalau setuju semua ya langsung buat aja gitu kan. Berarti kan masalah utama itu kayak cuman satu topik aja yang kita bahas gitu di masalah utama. Iya, dari situ nanti kita jabarkan. Oh, itu berarti penjabaran untuk dekomposisinya ya? Nah, iya. Masalah utama ini kita pecah-pecahkan lagi apa sub masalahnya gitu rencananya. Nah, saya juga masih bingung ini masalah utamanya teman-teman. Mungkin ada saran gitu tentang dekomposisi dari masalah utamanya. Ntar lah ya, kita berpikir dulu. Maaf ya teman-teman, aku agak lama juga mikirnya. Ya. Tentang bahan baku lah kalau di masalahnya itu di dekomposisinya masalah bahan bakunya. Bisa juga Berarti sih. yang masalah utamanya udah fix itu. Penurunan omset itu. Kalau Yang dari lain aku sih udah fix karena dia udah bisa menjabarkan, kan dia udah bisa dibagi-bagi lagi masalahnya gitu. Iya, kayaknya dari situ pun banyak juga pembagiannya. Ya, kayak yang Roma bilang tadi, bahan baku juga berpengaruh di situ kan, dengan naiknya bahan baku mungkin Jadi penurunan omset susah gitu juga. kan Iya. didapatkan. ya, Bahan makanan berarti ini itu juga jadi penjabaran susah. dari dekomposisi lah kan Ya, itu Ya, itu aja loh kita buat satu ya. Satu. Mungkin beberapa lah kita buat ya, nggak mungkin lah cuma satu kan. Iya. Gimana? Satu lagi gimana? Beberapa lagi gitu. Aku kok agak susah ya mikirnya ya. Oke, yang bagaimana yang kedua ya? Kalau menurutku sih ini pengurangan karyawan karena berkurangnya pemasukan sih. Oh iya sih. Kalau iya. Selama pandemi ini kan makin apa ya? Makin kurang pemasukannya. Itu sih Iya karena sih. Iya. Makanya karena banyak yang di PHK gitu kan. iya, karena kurangnya omset bisa merebaknya ke situ kan, ke pengurangan karyawan. Bisa sih, kalau aku sih bisa dimasukkan ke dekomposisi dari masalah utamanya tadi. Berarti sudah dua ya? Iya. Dua. Mungkin ada lagi saran gitu? Ya. Kalau menurutku sih kita buat juga lah
yang tentang kurangnya pemasukan akibat sedikitnya pelanggan. Iya sih, kayak bersinambungan juga sih sama yang karyawan tadi kan. Karena kan karyawannya itu kan di PHK karena kurangnya pemasukan. Karyawan Nah, udah di kurangnya PHK. pemasukan itu kan karena Iya. dikit yang datang gitu kan pelanggannya. Iya. Boleh sih, itu masalah. Iya Ngaruh sih. juga sih untuk omsetnya itu. Iya sih, kalau saya berpikir kan ketiganya itu masalah utamanya tetap ke pengurangan omset tadi kan. Iya. Iya, berkesinambungan. Mohon maaf sebentar ya, saya tinggal sebentar. Mungkin yang lain lanjutkan dulu sebentar. Berarti ini maksudnya dekomposisi ini dari masalah utama itu kita pecah-pecah gitu lah kan permasalahannya. Iya. Terus nanti kalau misalkan kita mau buat PPT gitu kan itu ada satu-satu orang yang baca. Terus kita jelaskan gitu, ini ke sini gitu. Atau kita baca yang kita buat, atau kita tambahi lagi kata-katanya. Kita tambahin aja lah nanti kayak mana permainan kata lah di situ kayaknya. Iya, iya. Mohon maaf tadi ketinggal sebentar. Apa tadi ya? Nah, jadi kita nanti dibuat di PPT-nya itu kita agak tambah-tambahin gitu katanya, nggak langsung plok ini aja gitu kita buat. Oh, seiring dengan waktunya nanti nambah lah ya gitu ya. Iya. Baik yang lain gitu ya. Bagus sih. Ya, berarti malam ini cuman itu aja lah dulu ya. Sudah dapat masalah utamanya, udah dapat topiknya, udah dapat dekomposisinya, tinggal pengolahan PPT-nya aja mungkin ya. Iya, tapi nanti yang buat PPT itu kita bagi tugas dulu lah. Pembagian tugas ya. Nah, iya. Iya, bagian Nah, saya kurang tahu nih dalam pembagian tugas ini kan. Siapa yang berniat dulu deh. Pertama, siapa yang inisiatif gitu. Pembagian tugasnya. Mungkin kalau untuk PPT 3 orang cukup lah ya. Menurutku cewek-ceweknya lah yang buat PPT. Kalau Mm-mm, misalnya biar buat lebih. jadi kalian dua. Kayak Oh, gitu. boleh. Berarti perempuannya yang megang yang ngolah PPT-nya ya? PPT. Iya. Iya. Sosok sih Gimana itu. tuh, R? Kita dua berarti ngolah videonya ya, R ya? bisa ya. Bisa. Lah Saling bantu-bantu Iya, aja nanti kalau misalnya Iya. ada yang kurang Saling ngerti. membantu lah intinya kan. Iya. Nah gitu dulu temannya. Berarti kan Ya. topik kita hari ini yang kita dapat berarti cuma sampai dekomposisi aja. Apa ada lagi yang lain gitu topiknya? Bukan topik yang mau kita cari maksudnya. Kerangkanya gitu. Iya, kerangkanya. Solusinya lah. Ini masih sampai Solusinya. Baru Oh nanti ya, lupa ke solusi ya. solusi. sama apa namanya kata Ibu itu yang menganalisis solusinya itu. Iya ya. Mungkin ke solusi aja dulu kali ya. Baru kita ke analisis solusinya. Iya, kita bahas sekarang ini atau gimana? Mungkin ya Atau seberapa kita- sanggupnya lah malam ini atau gimana. Atau nanti kalau belum siap juga kita lanjut di grup WA atau gimana. Iya, biar kita juga cari-cari dulu kan. Soalnya kan Iya, nggak bisa mikir langsung dapat sekarang. iya juga sih. Betul, betul. Buat solusi dari itu Kayaknya tadi, susah. aku juga terpikir gini kan. Dari solusi itu ya, pengusahanya itu tersendiri punya inovasi gitu. Inisiatif untuk merubah gitu. Misalnya dia mungkin membuka jasa antar makanan gitu. Agar kan orang pada takut ini datang ke sana kan. Iya. Mungkin bisa gitu. Kalau diskon gitu Bisa juga. Itu juga, Diskon. iya. diskon. Ada juga Kan diskon. makin tambah pemasukan mereka dengan diskon itu. Makin banyak yang mau.
Apalagi Iya. apa sih? Sekarang kan mau tuh makanan-makanan yang trending, yang unik-unik gitu. Oh iya, Itu mungkin legit makanan yang sih. dikelolanya agak lebih membutuhkan bahan baku yang banyak, mungkin nggak usah dulu dibuat gitu ya. Lebih ke makanan yang mungkin cepat Iya. saja, langsung siap gitu mungkin ya. Hmm. Bisa, sudah banyak kita dapat solusinya kan. Mungkin ada yang lain gitu. Ya. Tempat lokasi usahanya juga harus memadai juga sih. Memadai maksudnya Iya, yang sesuai menerapkan. dengan new normal lah. Oh iya Iya. juga ya. Kayak Kan, jaga jarak gitu kan. karena Kayak menyediakan tempat cuci tangan atau apa gitu, harus pakai masker. intinya menerapkan protokol kesehatannya gitu ya dengan ketat gitu ya. Agar Iya, iya, pelanggan ada. pun nggak takut gitu datang kan. Mm-mm. Bisa, aku sih bisa ya. Kalau yang lain gimana? Aku bisa sih. Setuju aja sih. Masih itu sih terpikir sekilas. Iya ya. Jadi kita tambah-tambahin lagi lewat WA gitu diskusinya. Mana tahu ada masukan lain gitu. Iya. Ya, kita bisa lanjutkan di grup WA mungkin ya. Sambil cari-cari informasi atau cari-cari gimana nanti ke depannya dalam pengerjaannya gitu. Iya, soalnya kan aku mau zoom lagi Iya. nih. Iya, kita kan terdiri dari beberapa prodi yang berbeda kan. Pasti setiap prodinya mempunyai kesibukan masing-masing gitu teman-teman. Ada kegiatan Jadi ya, masing-masing. iya. Jadi ya kalau kita manfaatkanlah waktu baik-baik ya. Kalau sebentar pun kita sebentar, mungkin kita bisa lanjutkan di grup WA untuk solusi atau semacamnya gitu ya. Malam ini sudah dapat banyak juga ya. Bagus lah. Mungkin sudah bisa dibuat kerangka PPT-nya oleh tim pekerja PPT untuk Paulina, Roma, dan Agnes. Untuk aku dan Erdianto nanti ya hasil dari videonya itu kami diskusi nanti cara editnya gimana. Itu pengumpulannya kayak mana? Jadwalnya PPT-nya itu kapan? Yang aku dengar sih, yang Hari aku tahu Sabtu. hari Sabtu. Sesuai dengan jam School ya? UTS terakhir pengumpulannya kan. Apakah Iya itu kan, perwakilan atau jam semua ya? Itu Perwakilan kata Ibu. perwakilan. Oh, berarti dalam PPT-nya itu sudah dibuat lah ya. Anggota kelompoknya beserta NIM, beserta prodinya. Iya. Ya. Iya. Mm-mm. Mungkin ada lagi tambahan Bisa atau yang lah. mau disampaikan teman-teman sekalian? Dari aku sih nggak ada. Kalau dari aku sih itu aja dulu. Oke, kalau semua sudah itu aja dulu kan, tapi itu aja dulu kan udah banyak juga ya. Iya. Iya. Kedepannya ya, mari Udah kita bekerja setengahnya sama lebih lagi. baik lagi dalam mengerjakan tugas ini ya teman-teman. Iya. Apalagi Jadi udah mau kita, TS ini, guys. Semangat. semangat ya. Ya, semangat. Aduh, nggak ada sticky note lagi di sini ya. Mungkin semester 2 aja kita berbagi sticky note ya. Kalau Iya. masih, iya. Mudah-mudahan lah selesai pandemi ini. Amin. Oke teman-teman, udah Bisa siap lah ya jumpa di- untuk malam ini. Apa Oke, tadi oke. Nes? Sampai jumpa di asrama. Sampai jumpa juga. Mungkin di sana kita bisa makan-makan mungkin di kantin ya. Siap. Erdianto yang bayar aman itu nanti. Udah ya teman-teman, mungkin ada kegiatan kalian berikutnya atau apa. Sampai sini aja dulu buat tim PPT-nya bekerja sama lah ya. Ada waktu 2 hari untuk menyusunnya. Oke. Terima kasih buat semua atas kerjasamanya dan apalah bantuannya lah ya.
semangat lah buat semua untuk UTS-nya juga. Akhir kata, Oke. salam. Shalom. Oke. Halo. Dah guys. Submitannya besok kapan ya? Itulah, aduh. Jam berapa weh? Jam 11 ya? Atau jam berapa? Apanya kan? PPT-nya kan? Iya, PPT-nya. Iya. Kalau Zoom-nya kan tinggal enak nanti kan dikirim. Hari Minggu. Iya. Soalnya kalau record dari Zoom filenya dikit. Aduh, buruk banget sih. Kalau ya guys, ini udah ku revisi lagi dari yang kami diskusikan sama siapa. Tunggu. Bentar. Gitu. Mana sih ini guys? Aneh. Ini kan nanti awalnya, terus kelihatan ya weh? Kelihatan. Terus ini perkenalan kelompoknya. Bilang Nes maksudnya Nes pula. Link yang tadi itu buat foto yang ini kayak mana weh? Itulah. Kami saranin itu buat foto tapi nggak tahu yang lain. Di sini. Iya. Atau nggak mungkin kan foto Zoom kita kan? Tapi ini ada nggak data kalian yang salah? Udah pas lah kan? Di sini nggak ada lah ya keluhannya. Nantilah kita bicarakan itu. Ini dampak COVID. Ini jadi kami kurangin judulnya. Nggak ada lagi masa pandeminya. Yang insert Cocok-cocok the aja ya kan? subtitle of presentation itu nggak aku hapus, Lim. Mau dihapus, cuman rencananya ada gitu mau dibuat di situ. Nggak apa-apa lah ya kayak gini judulnya. Unmute dulu, Ri. Unmute lo, suara breakdown. Oh iya, kalau aku akuin ini udah bagus sekali. Maksudnya Kok record nih, Rik? Udah aku Iya, record di dari record. awal tadi. Kok bicara kayak gitu? Oke, terus masuk ke ini. Kayak buat di penjelasannya itu setelah judul jadinya. Enggak dia. Kan kita kan bilangnya dijelaskan dulu baru judul kan. Ini kami buat judul dulu baru masuk ke sini. Kayaknya lebih nyambung Soalnya gitu. kalau materinya dulu kayak kelihatan rancu menurut aku sama si Paulina. Jadi kami buat dulu judulnya. Iya, Nggak masalah di situ kan. nggak masalah sih. Bagus. Ini kata-katanya ini kayak di sini cuma pengenalan gitu. Enggak kebalik itu ya? Bisa? Pada 11 Februari itu kiannya di atas atau di bawah ya? Soalnya kan penemuan pertama dulu baru COVID-19 yang dijelaskan kan? Soalnya di situ dibuat di sini mengumumkan nama virus corona jenis baru tersebut. Oh iya. Oh ya, maaf nggak baca seluruhnya.
Terus di bawahnya rencana mau isi apa ya? Atau itu desainnya? Ini ku buat apa? Data terakhir. Ya. Tapi nggak terlalu simpel nggak sih ini, weh? Udah bisa Gak nih? apa-apa sih. Udah bisa sih. Itu mungkin ditambahin aja kata-kata judul di atasnya berdasarkan data terakhir gitu ya. Biar tahu aja gitu. Ini aku bilang terlalu alay kah? Enggak. Jujur sih, Itu menurutku aku ini udah buat bagus sekali emang. Kenapa? ini kayak nanti kan presentasi kan udah tahu lah ya, maksudnya bisa lah ditambah-tambah pakai kata-katanya. Soalnya nggak terlalu banyak aku buat kata-katanya biar ngomongnya pun nggak dari slide aja. Karena presentasi yang baik memang seperti ini gitu. Karena presentasi yang baik itu nggak usah dijelaskan di dalam presentasinya itu. Waktu ngomongnya nanti dijelaskan. Gitu. Oke lah, terus lanjut. Di sini ini pembatasan, ini aku buat kayak mana ya, di sini kayak jembatannya untuk masuk ke judul kita. Kenapa sih COVID itu berhubungan sama apa sih bisnis Usaha kuliner kuliner. itu? Nanti pembahasannya Jadi karena dengan yang berada corona, pemerintah menetapkan peraturan gitu ya. Terus kena lah itu imbasnya ke Iya. bisnis kuliner gitu. Nah, terus di sini seharusnya sih kayaknya kita buat kata-kata ya dari dampak dari apa namanya dari peraturan pemerintah itu berdampak lah itu ke bisnis kuliner. Seharusnya kayak gitu dulu baru masuk ke dekomposisi kan. Kayaknya ya. Di PPT-nya dibuat atau di presentasinya? Kayaknya di PPT juga bisa Di sih, atas. cuma bisa lah nanti ditambahin kayaknya. Aduh, nambahin. Terus masuk ke dekomposisinya nih. Di sini cuma memang 3 atau mau kita tambahin lagi? Soalnya kalau mau kita tambahin lagi kan lebih dari 3 gitu, udah beda lagi konsep ininya desainnya. Sebenarnya nggak ada lagi sih. Tapi kalau aku udah mikir kan kayaknya 3 udah mencakup sih menurutku. Itu. Karena sepinya pelanggan udah banyak konteks kan? Iya. Udah bisa lah dijelaskan di situ waktu kita mau ngapain PPT-nya. Masih cuman itu. Iya. Oke. Layarnya. Dari oke. Aku bisa. Siap dekomposisi kita jelaskan satu-satu gitu. Bahan pokok, pelanggan sama karyawan ini, atau nanti waktu presentasi aja dijelaskan pakai kata-kata sendiri. Iya. Iya. Oke. Terus masuk setelah dekomposisi kan solusi tuh Solusinya itu kayak mana?
apa nih? Ini solusinya kita buat kayak mana sih konteksnya? Maksudnya solusi per masalah gitu. Solusi dari semuanya kali ya. Ya, menurutku pun juga gitu. Itulah kurang tahu. Atau kita satu-satu kita buat penyelesaian atau satu gitu kita jabarkan. Kalau misalnya itu satu-satu ini kan. Yang pertama tadi kan bahan baku kan. Solusinya gimana gitu ya. Pertama, aku dapat solusinya itu mengganti menu menuju ke menu yang lebih cepat saji gitu. Apa tadi? Gimana kata-katanya ya? Menu yang berat itu diganti ke menu yang udah gimana ya kata-katanya ya? Menyederhanakan menu lah gitu. Sehingga bahan baku yang Menyederhanakan menu atau menyederhanakan bahan-bahannya? Bahan baku. Sama aja ya. Cocoknya kata-katanya lah, yang mana lebih cocok. di Google kemarin aku ada gitu kan. Tapi nantilah ya kata-katanya itu ya, nanti aku search langsung. Itu kan yang pertama dari bahan baku kan. Terus bahan baku apa lagi? Oh iya, iya. Yang dari si Erdianto. Cocok juga loh. Bahan-bahan yang mudah didapat dengan harga yang terjangkau. Maksudnya gimana tuh? Kan tadi kurasa kan tadi bahan bakunya kan sulit didapat. Jadi kita menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat. Dengan adanya penurunan omset tadi, kita menggunakan bahan-bahan yang lebih murah gitu. Berarti penggabungan berarti ya? Ada juga jadi tadi digabungkan aja. Iya, yang ke pertama. Mengganti menu dengan mengganti menu yang berbahan bakar, berbahan dasar yang terjangkau gitu. Pokoknya dia menyederhanakan menu gitu. Dari yang misalkan dia udah kayak ada, nah, maksudnya dia tuh dulu menyediakan ayam bakar atau apa gitu kan, lebih sederhana aja gitu. Jadi ini juga masuk tadi bahan-bahannya yang mudah digunakan juga. Tapi bisa nanti kita pikirkan lagi. Apalagi nih ya? Bukannya siapnya sekarang ini, Weh? Iya, siapnya sekarang gitu kan. Makanya habis ini mau search semua lah nanti. Berarti rencana kita setiap masalah ini mau kita cari solusinya kan? Iyalah. Oke. Tapi teringatnya abstraksi itu kayak mana? Nah itu dia. Banyak dari kelompok lain kan. Tapi disamakan aja sama dekomposisi katanya. Jadi mereka nggak ada yang buat abstraksi dari 3 kelompok yang gue tanya. Tapi nggak tahu yang lainnya. Abstraksi. Iya, karena abstraksi itu kan menghilangkan sesuatu yang nggak terlalu penting gitu kan. Iya. Karena kan semua penting gitu kan. Kayak abstraksi kita yang kemarin indik itu tugasnya kayak apa ya? Menghapus apa kian itu ya? Misalnya kayak cara membuat itu kan, cara memasak ini kan. Iya, iya. Cara Pizza, memasak kan? pizza gitu kan. Jadi bahan mana aja yang nggak penting gitu kan. Kalau ini menurutku sih nggak ada yang mau dihilangkan gitu. Karena ini ya karena semua. juga kita ambil dekomposisinya itu udah yang penting-penting semua gitu. Yang penting-penting. Atau ini kita search masing-masing ya ini nanti ya, yang 3 ini satu-satu nanti. Terus nanti kita chat, nanti bakal dipilih lah mana yang terbaik. Iya, dari WhatsApp gitu. Iya, dari WhatsApp. Bisa sih lebih efektif. Soalnya kalau kayak gini kan susah kita cari. Iya.
Maksudnya di sini gambarannya, cabut dari sini langsung search gitu. Tunggulah, setelah solusi ini, analisis solusi gimana? Pengertian dasarnya analisis solusi itu apakah solusi itu udah tepat gitu kan? Berarti itu kayak pakai survei lah, tapi surveinya kepada pempunya usaha. Makanya aku bingung. Sebenarnya kawan-kawan yang lain buat kuesioner itu untuk apa coba? Terus pertanyaan-pertanyaannya itu kayaknya nggak nyambung. Itu makanya mereka itu buatnya kayak lebih memastikan aja apa yang mau dibuat mereka solusinya. Bahkan ada loh yang nggak buat analisis solusi. Oke lah, berarti yang analisis solusi ini gimana ya? Kita buat survei. Yang lain udah pada siap, kayak mana caranya dibuatnya analisis solusinya? Belum tahu, ada yang nggak buat sih, tapi masih beberapa. Bisa analisis solusi ini sudah siap? Apa? Habis analisis solusi ini sudah siap gitu? Aku sebenarnya kalau rangkaian kita sebelumnya kan udah selesai seharusnya. Cuman aku tanya lagi kawan-kawan yang lain, orang itu pakai apa? Pakai apa sih? Apa sih namanya? Kayak kesimpulannya namanya. Apa sih kalau yang di akhir tengahnya? Conclusion, kesimpulan. Evaluasi gitulah. Iya, evaluasi gitu. Evaluasi akan sama aja kan sama analisis iya. ini ya. Kalau evaluasi akan solusi, ya analisis solusi sama aja pengertiannya kan. Berarti kayak contoh kawanku ini kan, dia evaluasinya itu dibuat misalnya judul besarnya itu evaluasi solusi gitu kan. Evaluasi yang kami lakukan adalah mengevaluasi solusi yang kami terbitkan dengan pertimbangan yaitu bahwa solusinya masih belum elegan atau masih belum dapat menyelesaikan permasalahan yang tadi. Kami mengetahuinya setelah kami melaksanakan survei kepada beberapa sampel mahasiswi IT Del yang mengalami, orang itu kan kebetulan PJJ kan, yang mengalami kendala jaringan selama PJJ. Dari survei tersebut kami mengevaluasi solusi kami dan terbukti bahwa solusi kasar tadi belum menyelesaikan permasalahan dan ada beberapa solusi yang tidak penting. Oleh karena itu kami mengumpulkan beberapa solusi yang memang dapat dipastikan untuk mengendalikan permasalahan yang ada. Ya udah, menurutku kan kalau kayak gitu kan survei solusi mereka, berarti kita buatlah survei solusinya itu masih banyaknya usaha kuliner itu yang membuat apa, kayak mereka tetap memilih bahan baku itu. Paham nggak sih maksudku? Kurang paham sih aku maksudnya kayak mana. Coba jelaskan secara spesifik lagi. Kurang nggak paham kayak mana menjelaskannya. Kayak mana ya? Berarti melakukan survei gitu ya? Iya, kalau orang itu melakukan survei karena kebetulan kan orang itu bisa langsung survei ke mahasiswa karena topiknya PJJ. Kita harus survei kepada pegawai, kepada pemilik perusahaan, pemilik tempat makan pula ya? Iya. Kayak mana ya? Kepepet pula lagi waktunya. Atau enggak kita ituin aja weh. Kayak kita rangkai-rangkai aja. Iya, atau enggak itu juga sih di pikiranku. Isi apanya, kalau emang mau buat surveinya, isi surveinya jika kalian menjadi seorang, jika kan
Iya, Jadi iya, iya. jika kalian menjadi seseorang yang mempunyai perusahaan, Pengusaha atau pengusaha kuliner gitu, bisnis kuliner. Apakah solusi ini tepat gitu kan? Iya. Nah, iya. Berarti solusinya bisa sih malam ini kita gerak. Seberapa yang ngisi pun nggak apa-apa lah ya. Misalnya 20 udah ngisi nggak apa-apa itu. Kan nggak Tapi ditampilkan kayaknya kan hasil bisa. surveinya. Iya, kita kayaknya buat bisa ya. survei lah. Buat aja, cuman kayak ke mahasiswa gitu loh. Kayak yang dibilang si Riton tadi, seandainya gitu. Terus tunggu, solusi yang di sini berarti masuk juga kan kayak menerapkan protokol kesehatan gitu. Itu mungkin yang ke pelanggan sepi lah, biar menarik mereka gitu kan. Pelanggan sepi, kayaknya bisa. Kalau karyawan gimana solusinya ya? Menurutku kalau misalnya itu bersinambungan gitu loh. Kalau misalnya bahan pokoknya itu udah efektif gitu kan, pemasukannya pasti bakal naik gitu. Kalau pemasukannya naik, pasti karyawannya nggak di PHK gitu. Iya, makanya tadi kan berkesinambungan kan. Jadi kalau misalnya kayak gitu, nggak bisa dong kita buat satu-satu gitu solusinya. Langsung semua lah mencakup gitu. Iya. Rencana aku juga gitu di awal. Langsung aja lah ya semua. Cuma nanti kita masukkan poin-poin di tiap ini. Iya. Oke lah. Habis ini biar aku langsung aja. Ya, belajar buat gimana apanya. Siapa yang tahu buat apa? Survei gitu. Bisa minta ajarin. Google Form aja ya. Google Form kan? Bisa. Aduh, tapi kalian lebih buat gue. Iya. Oke. Dari apa? Dari Google Drive itu bisa langsung. Ya. Solusi gimana nanti isi Google Form-nya itu? Langsung catat lah kalau nggak. Biar kita buat sekarang. Okay. Pertama itu. Ntar. Pertama itu. Nama lah pasti kan. Ya, nama kan. Nama. NIM ya. NIM sama jurusan. Habis ini langsung ke pertanyaan ya? Apa? Habis udah dibilang nama, NIM, jurusan, langsung ke pertanyaan. Pertanyaannya apa ya teman-teman ya? Pastinya semua pertanyaannya itu menggunakan jika Anda menjadi... Iya, pertama langsung aja jika Anda menjadi seorang pengusaha bisnis kuliner, apa ya? Apa yang Anda lakukan jika baru satu? Bisa nggak sih gitu? Atau dia dikasih semua pilihan, terus kita kasih mereka pilih banyak gitu. Gini. Can choose more than one. Iya. Maksudnya judulnya itu langsung aja jika Anda menjadi pengusaha bisnis kuliner, judulnya. Terus pertanyaannya langsung masuk. Di tengah pandemi, jika pelanggan apa namanya semakin sedikit, apa yang akan Anda lakukan gitu? Atau kita langsung buat solusinya kan? Iya. Terus orang itu bilang itu efektif apa enggak gitu kan? Iya. Oh, gini aja katanya. Jika Anda menjadi seorang pengusaha kuliner di tengah pandemi ini, jika Anda seorang kuliner, solusi apa yang akan Anda pilih untuk mengatasi hal ini gitu ya? Hal sepi pelanggan gitu. Atau satu-satu lagi kita buat? Atau langsung rangkum aja? Iya sih. Rasaku lebih bagus satu-satu biar jadi masukannya juga. Oh, iya. Karena kan solusi kita juga kan bukan cuma satu. Apalah ya? Apa tadi solusi kita pertama?
Oh, apakah dengan menyederhanakan bahan makanan dan dan menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat bisa menaikkan omset, menaikkan pemasukan di tengah pandemi? Hmm. Jangan. Apa sih yang kalau misalnya kalau Protokol kesehatan. ambil makanan di tempat, Eh, apa sih istilahnya, lupa kok. pokoknya itulah itu kan. Nanti kita. Drive-thru kan? Oh ya itu. Drive-thru atau apa? Drive-thru. Inilah yang Apa sih? Erdianto ini menyediakan layanan antar pesanan. Tapi Itu nggak nampak karena saya harus scan. Take away. Aduh. Ya sih. Distancing gini ya kan tulisannya. 4, terus menyediakan layanan antar makanan. Terus menerapkan sistem takeaway. Terus apa lagi, wajib menggunakan masker. Terus apa sih lagi, tunggu. Kayaknya tadi udah dapatku sih. Di mana ya? Di sini nggak sih? Tunggu. Nah, perusahaan wajib membentuk tim penanganan COVID. Terus pimpinan pengaturan bekerja di rumah, di pintu masuk tempat kerja dilakukan pengukuran suhu ya. Mana ya? Apanya? Oke. Oke. Next, apa lagi guys? Biar buat Google Form-nya pun juga gampang. Jika memungkinkan, tiadakan shift 3 bagi pekerja shift 3, atur agar yang bekerja terutama pada mewajibkan pekerja menggunakan masker, memastikan seluruh area bersih dan higienis. Rasakan. Oke, apa lagi, banyak juga ya.
satu tempat lah ini ya, menyediakan hand sanitizer dan sarana cuci tangan. Iya, apa enggak digabungkan aja semua ya, tempat usahanya tersebut menerapkan sistem protokol yang ketat gitu. Bisa sih. Itu kan ada beberapa poin yang bisa digabungkan itu kayak menerapkan social distancing. Dengar lah, We. Dari sini Sama- kan tunggu. Yang kalau misalnya abstraksi itu yang dihilangkan dari dekomposisi atau dari solusi? Oh iya bisa juga ya. Itu di dekomposisi Bisa atau kan di solusi? Nanti di dekomposisi. Atau gimana, gini aja kita buat dari analisis solusi yang kami survei ada beberapa yang tidak apa sehingga kami melakukan apa namanya tadi abstraksi ya. Iya. Abstraksi menghilangkan solusi ini dan itu. Tapi, yang nggak dipilih orang itu gitu. Abstraksi berlaku nggak di solusi atau cuma di dekomposisi? Itu dia nggak tahu. Oh, nanti kita cari info aja dulu, kita siapkan aja dulu nanti biar Iya. bisa ini beberapa yang dihilangkan. Kalau misalnya bisa. Physical distancing, terus oke. Udah itu aja sih. Buat aja nanti di Google, buat ke Google Form ini. Pertama, kita kelompokkan dulu lah ya. Menyederhanakan bahan makanan ini masuk ke, kita anggaplah ini poin 1, poin 2, poin 3. Kalau menyederhanakan bahan makanan ini kan masuk poin pertama. Terus kalau misalnya menggunakan bahan yang mudah didapat juga pertama, menerapkan social distancing ini kedua. Itu nomor 4. Terus ini nomor 4 ini layan antar makanan, kayaknya kedua semua ini, weh. Bisa ketiga sih, bisa ketiga. Ketiga yang mana? Agar yang nomor 4 tadi, agar tidak terjadinya PHK. Iya sih. Ya. Pekerja digantikan tugasnya menjadi gitulah kan. Wajib menggunakan masker 2 di pintu masuk. Ini masuk ketiga atau kedua nih? Kan ada nggak sih yang khusus untuk memeriksa aja pekerjaannya? Kedua sih. Kedua. Pastikan seluruh area bersih. Oke. Buatlah di Google Form yang pertama kan. Maksudku judulnya itu Rick langsung buat jika Anda terus masuk ke pertanyaan. Jadi di pertanyaan itu nggak dibilang lagi jika Anda menjadi seorang pengusaha bisnis kuliner, nggak gitu lagi. Jadi di judulnya itu udah ada, terus tinggal meneruskan gitu. Maksudnya tetap satu-satu gitu ya? Atau enggak gini aja, jika Anda dia satu pertanyaan kan, dia satu pertanyaan tapi udah semua di situ jawabannya kan, jadi dia semua orang can choose then one gitu, bisa memilih dari satu. Jika Anda menjadi seorang pengusaha makanan gitu kan, solusi apa yang Anda lakukan untuk menjaga kestabilan omset kalian gitu. Pasti dipilih semua itu nanti. Ya kenapa sih? Menurutku gini loh, kan ini ada 3 poin, jadi kita buat 3 pertanyaan gitu. Jika kan di judulnya tadi udah jika Anda sebagai pembisnis gitu. Terus di pertanyaan pertama, solusi apa yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan naiknya permasalahan bahan pokok selama pandemi gitu. Terus kita masukkan lain yang nomor 1. Apalah kalau yang sendiri nih ya.
Oh, kalau yang sendiri kita buat aja. Apakah solusi ini udah efektif? Jika belum, apa menurut Anda gitu? Ya. Oke. Ya lah, Berarti itu deh dulu ya. bisa lah. Ini dicari lagi nggak masing-masing dari kita untuk solusinya ini, biar makin banyak? Kayaknya sih menurutku udah semua sih di sini pasti. Udah ya. Tapi kalau misalnya ada nanti tambahin aja kalau misalnya ada. Oke. 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 Gimana? Oke lah ya, kita live dulu. Oke. Sekian lah ya malam ini. Langsung habis ini langsung mandiri aja kerjanya. Lanjut ke Oke. Oke. Di end ya.